Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Depok akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat dan observer. Saya Ratu Fitria dari TK Negeri Pembina Depok dan saya Andre Pramudia dari SDN Cinangka 03 Depok. Saya Istiqomah dari SDN Mampang 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Saya akan berdiskusi sama Ibu berkaitan tentang Ibu kan akan melakukan coaching terhadap teman sejawat Ibu. Iya, siap, benar. Ada beberapa yang harus kita diskusikan, yang saya akan diskusikan kepada Ibu, dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Siap. Saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan kita laksanakan berkaitan dengan coaching itu. Siap. Apakah itu sesuai dengan prinsip coaching dan kompetensi coaching yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang saya tanyakan kepada Ibu, bagian atau prinsip coaching yang akan Ibu kembangkan kepada coaching itu seperti apa? Baik Bapak Andre, benar sekali. Nanti saya akan melakukan coaching terhadap coaching saya. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah tentunya mendengar aktif ya Pak ya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot nih, sehingga mendapatkan solusi yang terbaik terhadap coaching dan kehadiran penuh. Oke. Gitu Bapak. Jadi tiga hal yang akan Ibu kembangkan. Siap, tiga hal yang. Dan tiga hal yang Ibu akan kembangkan, mana yang lebih spesifik, yang lebih diutamakan untuk diobservasi kepada coaching? Siap. Jadi begini Pak Andre, saya ingin sekali lebih cenderung kepada mendengar aktif. Mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Kenapa demikian? Supaya saya dapat mengarahkan pertanyaan itu tepat sasaran sehingga solusi terhadap masalah si coaching ini bisa terselesaikan. Oke. Begitu kira-kira Pak Andre. Setelah saya tanyakan itu, saya akan tanyakan kemudian berkaitan tentang indikator ketercapaian terhadap apa yang Ibu akan laksanakan, apa tujuannya dari coaching tersebut. Baik Bapak, pastinya saya ingin mencapai suatu sasaran target terhadap yang saya lakukan ini, coaching ini. Saya ingin coaching saya ini dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya tersebut. Karena dengan coaching ini kan kita ingin mencari permasalahan dan solusinya yang terbaik, begitu Pak Andre. Oh iya, terima kasih Ibu. Saya sudah menanyakan dan diskusi. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan Pak Andre. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bu Ratu apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Ibu, kali ini kita ketemu lagi nih. Kita akan melakukan coaching. Kira-kira Ibu sudah tahu permasalahan coaching yang akan kita lakukan kali ini? Iya Bu, saya kebetulan di kelas saya ada beberapa anak yang kurang aktif, yang hasil belajarnya itu di bawah rata-rata. Baik. Jadi ada anak yang kurang aktif dan di bawah rata-rata begitu ya Ibu Isti ya? Betul Bu. Nah, dari permasalahan Ibu nih kira-kira apa sih tujuan Ibu untuk melakukan coaching ini? Tujuan saya ingin membuat anak menjadi lebih aktif pada saat pembelajaran dan mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang sesuai dengan harapan saya. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa ya, tujuannya sangat baik sekali untuk meningkatkan anak-anak semua di dalam pembelajaran. Dari permasalahan Ibu ya, kira-kira kalau kita berikan penilaian dari angka 1 sampai 10 dengan permasalahan ini Ibu, dengan solusi dan sebagainya yang akan Ibu hadapi ini, kira-kira nilai berapa itu Bu? 1 sampai 10? Menurut saya di posisi 5 Bu, karena saya masih harus banyak belajar. Saya harus masih banyak yang harus saya pelajarin, yang saya harus gali lagi terhadap diri saya. Seperti itu Bu. Apa kekuatan Ibu untuk melakukan ini semua mencapai tujuan?
Kekuatan saya yaitu saya mau belajar yang hal-hal baru. Saya mau belajar bagaimana cara membuat anak murid saya menjadi lebih aktif di kelas, menjadi lebih nyaman dan mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu, Bu. Amin, amin. Bagus sekali ya Ibu, keren banget itu tentunya ya. Nah, dari yang Ibu rencanakan tersebut, strategi yang akan Ibu ambil itu apa? Strateginya yang pertama, saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang inovatif, yang bisa membuat anak murid saya menjadi lebih aktif di kelas sehingga mendapatkan nilai yang sesuai harapan saya, yaitu di atas rata-rata. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya, di atas rata-rata keinginan dan tujuan Ibu ya. Nah, dari semua yang akan Ibu rencanakan tentunya pasti ada tantangan dan hambatannya. Kira-kira hambatan atau yang akan menghalangi Ibu itu di dalam hal tersebut, bagaimana Ibu bisa melakukannya, menghadapi tantangan tersebut, Bu? Baik, Ibu, saya akan belajar hal-hal yang baru. Saya akan menanyakan kepada rekan sejawat bagaimana sih pembelajaran yang menarik itu seperti apa. Tentunya saya akan mencari permainan-permainan yang bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih senang belajar. Oke, siap. Berarti itu adalah termasuk solusinya ya Ibu ya, bagian dari juga solusi tersebut yang Ibu paparkan tadi. Nah, semua apa yang kita rencanakan tidak akan berhasil kalau kita tidak punya komitmen dan tujuan kita terhadap apa yang akan kita lakukan. Komitmen itu adalah bagian dari tanggung jawab yang akan kita rencanakan. Kira-kira bagaimana itu Ibu akan melakukan tanggung jawab dan komitmen Ibu? Tanggung jawab saya ya tadi, saya akan melakukan hal-hal yang baru yang membuat anak murid saya menjadi aktif. Komitmennya saya akan secara bertahap melakukan perubahan terhadap dalam penggunaan media pembelajaran, ingin membuat anak murid saya menjadi lebih aktif pada saat pembelajaran. Oh, luar biasa sekali Ibu Isti. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dengan semua tanggung jawab yang akan Ibu lakukan itu berhasil ya. Tetap semangat. Amin. Pembelajaran di kelas Ibu juga akan meningkat, rata-ratanya juga akan menaik semua penilaiannya. Amin Ibu. Terima kasih banyak nih dengan coaching kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan coaching lagi yang lebih sehingga kita mendapatkan solusi yang lebih baik juga. Terima kasih banyak Bu Isti. Sama-sama Bu Ratu, terima kasih juga waktunya. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adri. Bertemu lagi dengan saya setelah Ibu melakukan coaching beberapa hari yang lalu. Kemudian saya harus mengobservasi pasca supervisi yang Ibu lakukan. Iya, Bapak. Di dalam supervisi atau coaching yang Ibu lakukan kemarin, apakah itu sudah tercapai semua indikator yang Ibu yang katakan supervisi kemarin? Oh iya, siap. Jadi begini Bapak, kemarin saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Isti terhadap permasalahannya dan semuanya bisa berjalan dengan baik dengan mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Adapun pertanyaan Bapak, bagaimana apakah sudah tercapai dengan alur Tirta ya? Alhamdulillah saya sebagai coach sudah melakukan pertanyaan terhadap alur tersebut, termasuk di dalamnya adalah tujuan, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Isti itu apa, dan juga termasuk juga di dalamnya tanggung jawab komitmennya setelah dia melakukan perencanaan tersebut. Alhamdulillah Ibu Isti sudah menjawab sendiri pertanyaannya tersebut terhadap masalahnya tersebut, dan solusinya pun dia yang mencarikan sendiri. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan bisa diimplementasikan di kelasnya. Oke, luar biasa tadi pernyataan Ibu, kemudian hasil yang Ibu sampaikan kepada saya. Kemudian saya ada catatan-catatan yang kemarin pelaksanaan coaching tersebut. Satu, Ibu melaksanakan itu sesuai dengan alur Tirta. Siap. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu sangat berbobot sehingga menimbulkan pengetahuan yang baru, mereduksi pemikiran-pemikiran Ibu Isti sehingga bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Kemudian sesuai dengan apa yang kita bicarakan sebelum pra supervisi atau para coaching yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kemudian dari segala hal dari yang Ibu lakukan, coaching yang Ibu lakukan,
kompetensi apa yang, apakah semua sudah terlaksana kompetensi yang Ibu lakukan pada coaching berapa hari yang lalu? Oke, siap Bapak. Alhamdulillah kompetensi yang saya lakukan yaitu diantaranya menghadirkan penuh ya, Ya. itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian pertanyaan yang berbobot juga alhamdulillah sudah, ya insya Allah ya sudah saya lakukan sehingga sampai gitu. Solusi pun jadi dapat seperti itu Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi saya bisa tarik kesimpulan dari pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan, kompetensi coaching itu sudah Ibu lakukan, kemudian alur tirta sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian prinsip-prinsip coaching itu sudah ada dan sudah dilaksanakan pada coaching tersebut. Siap, luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih baik dan bisa memberikan manfaat untuk semua. Amin, amin. Itu kita harapkan sama-sama. Dengan coaching ini kita bisa menemukan masalah dan bukan menemukan masalah, menyelesaikan masalah, kita menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusinya yang terbaik. Solusinya. Iya, terima kasih Ibu ya. Semoga kita diberikan kesehatan semua. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana Pak Andre kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa baik pada hari ini. Baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Andre. Siap. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Andre memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Siap. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Andre, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan mengembangkan kompetensi pada kesempatan coaching pada kesempatan kali ini, yaitu kehadiran penuh. Saya akan menghadirkan diri saya, jiwa dan raga saya untuk coaching yang saya akan lakukan. Yang kedua, mendengarkan aktif. Setiap perkataan dan ungkapan dari coaching tersebut saya dengarkan dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benarnya agar mendapatkan informasi full. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada coaching berkaitan tentang pertanyaan yang dia hadapi dan bagaimana dapat solusi yang terbaik dari dirinya sendiri. Seperti itu, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Siap. Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Karena dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, saya sudah melaksanakan proses atau prinsip coaching yang sesuai dengan alur tirta, agar kegiatan saya coaching ini terlaksana dengan baik dan mendapatkan solusi yang berasal dari diri coaching tersebut. Baik, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Andre pada proses coaching kali ini? Indikatornya, coaching yang saya lakukan itu sesuai dengan alur tirta, tujuannya umum, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian saya akan kembangkan kompetensi yang saya katakan tadi di pertanyaan sebelumnya, itu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, agar coaching yang saya lakukan bersama coaching tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan hal-hal baik untuk kedepannya. Baik, demikian dulu ya Pak para observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu atas masukannya dan arahannya di pra supervisi ini. Ya, semoga berjalan lancar ya. Amin, terima kasih, minta doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terlihat dari look wajahnya sungguh sumringah pada hari ini. Amin. Saya dalam proses ini saya ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang coaching yang saya lakukan untuk Ibu.
Siap, Bapak. Ya, pertanyaan pertama, alasan ibu melakukan coaching ini bagaimana dan apa yang melatar belakanginya? Oh iya, benar sekali Pak Andre. Kenapa juga saya ingin sekali bertemu dengan Pak Andre gitu Siap. ya? Karena memang permasalahan di kelas dalam Ya. pembelajaran saya ini, saya perlu banget ketemu sama Pak Andre untuk bisa melakukan solusi yang terbaik terhadap Siap. pembelajaran saya. Jadi di kelas saya itu Pak, saya Ya. itu mempunyai permasalahan. Saya setiap Kamis itu ada ekskul yang namanya drum band. Ya. Di drum band itu ada alat musik yang lain, termasuk simbal dan drum. Itu mereka tidak ada masalah dengan bagiannya masing-masing. Ya. Namun yang paling susah memang sih Pak, kita tidak bisa memaksakan karena ini anak TK ya. Ya. Di dalam alat musik yang namanya belira itu sangat sulit untuk menghafal not lagunya Pak. Bagaimana caranya supaya anak TK bisa menghafalkan not lagunya untuk memainkan belira yang Ya. di Oh ya ya, siap yang seperti itu. Sidonya itu Ya. supaya hafal. Ya. Nah inilah yang menjadi masalah bagi saya. Begitu kira-kira Bapak. Ya. Tujuan ibu melakukan coaching ini, tadi kan ibu sudah menerapkan identifikasi masalahnya seperti apa. Ya. Kemudian tujuan ibu coaching ini seperti apa? Ya baik Pak, tujuan saya ingin sekali mendapatkan anak-anak saya itu mendapatkan semua perkembangan yang sama, sehingga mereka mendapatkan semua perkembangan itu pembelajaran yang sama. Iya. Dan sama-sama mendapatkan peningkatan pembelajaran yang rata-ratanya sama. Oke, Nah, gitu ya, luar Pak. biasa ibu sudah tujuannya itu sangat luar biasa untuk mengembangkan, menyamaratakan anak-anak biar semua kompetensinya sama, bisa Siap, mampu siap, semua. seperti itu. Kemudian dari yang ibu rasakan, ibu skala 1 sampai 10, di mana posisi ibu sekarang? Baik Bapak, karena saya bermasalahannya tentang musik belira ini, sebenarnya 3 orang ini yang intinya di dalam drum tersebut, Siap. saya merasa bahwa saya titiknya di 5 Bapak. Di 5. Ya, begitu Pak. Jadi saya perlu peningkatan yang banyak. Siap. Di ibu Anda berada di posisi di 5 dalam skala 1 sampai 10. Betul. Kemudian dari 1 sampai 10 itu kan pasti ibu punya kekuatan dari dalam diri ibu. Apa kekuatan atau kompetensi ibu yang bisa melaksanakan hal-hal yang seperti itu? Oke siap. Potensi saya yang ingin saya lakukan adalah saya ingin adanya kolaborasi terhadap Kolaborasi. guru, terhadap orang tua, karena tidak mungkin saya berjalan sendiri. Ya, siap. Sehingga dengan kolaborasi antara guru dan orang tua itu sama-sama saling mendorong dan memotivasi anak tersebut, begitu Bapak. Oke. Setelah luar biasa ya, jadi kolaborasi antara guru, orang tua dan Iya. ibu jadi saling keterkaitan. Betul. Kemudian setelah ibu punya kekuatan diri sendiri, apa strategi ibu Oh, untuk benar melaksanakan sekali, itu? Betul sekali, pertanyaan Bapak luar biasa. Strategi saya dengan cara bagaimana saya perlu waktu yang banyak melebihi dari waktu yang ada di sekolah. Bagaimana saya berpikir kira-kira apa gitu ya Pak ya. Banyak, Ternyata ya. saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus membuat rekaman diri saya sendiri. Siap. Untuk do re mi fa sol la si do sesuai dengan lagu tersebut. Ya. Kemudian akan saya share, saya kirim ke orang tua. Nah, orang tua pun akan memberikan pembelajarannya di rumah sehingga punya waktu yang berdurasi yang panjang. Panjang. Kira-kira kolaborasinya seperti itu Bapak. Oh, berarti- Mudah-mudahan bisa berjalan dengan Jadi baik. strategi ibu melakukan hal itu dari ibu sendiri menjadi Siap. contoh, kemudian akan disebarkan kepada anak-anak Benar. lain. Kemudian tadi strategi, sekarang pastikan ada hambatan yang membuat ibu kesulitan dalam pelaksanaannya. Bagaimana hambatan yang ibu rasakan? Iya benar sekali. Tentunya ada hambatan dalam hal seperti ini. Hambatan ini yang kadang membuat kita bingung untuk Iya. menghadapinya bagaimana. Nah inilah saya perlunya ada Pak Andre di sini Pak Andre. Hambatannya adalah strategi yang ingin saya lakukan ini. Ingin saya lakukan benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Iya. Tapi terkadang Iya. orang tua itu tidak semuanya bisa survive. Oh iya, dengan karena apa orang yang tua. dia mau. Betul. Begitu ya. Jadi ya kita perlu sih Iya. untuk lebih memberikan memberikan wacana terhadap orang tua pembelajaran ini bagusnya seperti apa. Oh, jadi harus dikoordinasikan sama orang tua bagaimana pembelajaran dilakukan Iya, kepada betul, anak-anannya. benar. Oke. Selanjutnya apa solusi bagi ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang ibu hadapi? Siap. Jadi menurut saya dengan solusi yang tadi begitu luar biasa, saya akan terus mendampingi orang tua untuk terus berkolaborasi
dan memberikan jadwal terhadap orang tua apa yang strategi yang akan dia lakukan. Begitu juga akan saya berikan lagi bagaimana caranya, trik-trik yang baik di dalam video tersebut untuk melakukannya di rumah. Kira-kira seperti itu. Luar biasa Ibu, karena kolaborasi dengan pihak lain itu harus punya energi yang luar biasa kita keluarkan untuk berkoordinasi dan sebagainya. Kemudian dari solusi kita tadi dalam hambatan dan sebagainya, sekarang tanggung jawab dan komitmen Ibu terhadap pelaksanaan kedepannya agar lebih baik. Baik, alhamdulillah sudah saya rencanakan sedemikian itu, saya berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap hal pembelajaran ini sepenuhnya adalah saya akan meningkatkan pembelajaran di kelas saya menjadi lebih baik. Saya ingin kelas saya kondusif dan mencapai yang akan saya targetkan. Termasuk rencana yang sudah saya buat, termasuk solusi yang sudah saya lakukan, saya akan tetap artinya jangan kendor gitu ya. Nah, sebelum itu semangat tentu saja tidak boleh kendor. Betul. Solusi seperti itu Bapak. Oh, luar biasa. Bismillah, dengan Bismillah insya Allah akan berjalan. Amin. Jadi dari beberapa tadi saya tanyakan, ada catatan-catatan dari saya, dari alasan Ibu, bagaimana ya, yang dirasakan Ibu di kelas, pada anak-anak, tujuan Ibu bagaimana, kemudian kemampuan Ibu berada di posisi di mana, kemudian kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan itu sudah dijelaskan bagaimana gamblangnya kolaborasi antara orang tua, guru dan sebagainya. Kemudian hambatan itu sudah Ibu paparkan dan solusinya Ibu sudah kemukakan sendiri. Selanjutnya tanggung jawab komitmen itu tinggal pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan itu berjalan dengan lancar dan sukses untuk anak-anak. Itulah yang saya harapkan Bapak. Bapak hadir di sini menambah semangat saya dan terima kasih banyak Pak. Bapak memotivasi saya untuk lebih baik. Terima kasih, saya juga hanya mengarahkan dan potensi itu ada di diri Ibu sendiri. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu ya atas ininya, mudah-mudahan manfaat. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Andre kabar ya? Alhamdulillah baik, luar biasa pada hari ini, perasaannya mantap. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Setelah Pak Andre melakukan coaching pada Koci, indikator ketercapaian apa yang sudah Bapak kembangkan dan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah tadi dalam pelaksanaan coaching yang saya lakukan, kompetensi-kompetensi yang saya terapkan, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian coaching itu sesuai dengan alur dari prinsip-prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Segitu Bu. Baik. Dari yang tadi saya perhatikan, Pak Andre melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, dengan rasa, yaitu kehadiran penuh dalam proses coaching tersebut, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Siap, terima kasih Bu. Dari kompetensi coaching, dari 3 kompetensi itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya akan kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot kita akan memantik coach itu untuk menjawab permasalahan yang dia hadapi, sehingga dia mempunyai solusi terbaik atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian penerapan alur tirta dengan sebaik-baiknya dari tujuan umum, indikasi permasalahan, rencana yang akan dilakukan, dan tanggung jawab yang akan dia lakukan setelah pasca coaching yang kita lakukan. Mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Andre. Sama-sama, saya terima kasih. Coaching kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama, saya terima kasih banyak atas arahannya selama ini Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Isti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bu Ratu apa kabar? Oh luar biasa, alhamdulillah sehat semuanya. Nah Ibu Isti, sebelum kita melakukan coaching kali ini, saya sebagai observer ya,
saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu Isti, termasuk juga dengan yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan nanti. Sekaligus juga termasuk juga apakah Ibu Isti dalam melakukan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah sudah mengikuti dengan prinsip coaching tersebut. Nah, ini yang perlu kita ikuti alurnya ya Ibu ya. Dan jangan lupa Ibu bahwa ada prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira nih Bu, dari prinsip coaching tersebut apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh kita akan bisa menghadirkan pendengar yang aktif. Oh, setelah ya. itu akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa sekali, bagus sekali. Sekarang yang saya tanyakan adalah secara spesifiknya lagi nih ya Bu ya. Kompetensi mana yang secara spesifiknya yang akan Ibu observasi di dalam kompetensi tersebut? Secara spesifik ya, saya akan menghadirkan kehadiran penuh pada proses coaching yang akan saya lakukan, dan saya akan menjadi pendengar yang aktif seperti itu Bu. Siap, luar biasa ya Ibu ya. Dan selanjutnya nih Bu, pertanyaan berikut nih Bu, kira-kira nih Bu, bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching tersebut? Indikator mana ketercapaian yang akan Ibu kembangkan? Baik, saya akan menuntun coaching dalam menemukan solusi dan langkah-langkah dari permasalahannya sendiri, seperti itu Bu. Oh begitu ya, jadi coaching sendiri yang akan menemukan dari permasalahan tersebut dan solusinya. Iya. Baik Ibu, mudah-mudahan Bu coachingnya bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan alur Tirta, berjalan dari awal dan akhir, bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pak Andre, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, semua luar biasa. Kemudian Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Sekarang sepertinya Pak Andre ada yang mau diceritakan ya, atau mau diomongin gitu? Betul Bu, saya mau cerita berkaitan tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya sebagai mata pelajaran, kan, saya di kelas sebagai ngajar sebagai mata pelajaran kan pasti semua kelas saya mengajarkan. Ada satu siswa yang luar biasa harus penanganan khusus karena inklusi berkebutuhan khusus itu yang menjadi permasalahan saya. Kemudian yang ada di benak saya itu bagaimana saya bisa menerapkan atau mengajarkan dia dengan efektif, seperti itu Bu. Baik, solusi yang Pak Andre harapkan itu apa dari perbincangan kita kali ini? Ya. Apa yang Pak Andre harapkan? Ya, yang saya harapkan tujuan dalam coaching ini saya bisa menerapkan dan bisa memecahkan masalah yang saya hadapi dalam mengajarkan dia bagaimana dengan tekniknya sebagainya, dan bisa mengajarkan dengan maksimal agar anak itu bisa terlayani dengan baik seperti anak-anak yang lain. Kemudian dia menjadi rasa senang belajar dengan saya, seperti itu Bu. Baik, alasan Pak Andre lakukan coaching itu apa? Alasan saya karena saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus, kemudian bisa bagaimana saya menghadapi anak, mental saya bisa menghadapi anak yang tersebut, karena saya harus menguatkan mental saya. Kalau saya tidak bisa menguatkan mental saya, maka saya akan down dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dari tujuan ini, dari coaching ini, saya bisa ada solusi terbaik untuk hal tersebut. Berdasarkan tadi alasan dan tujuan yang sudah Pak Andre ucapkan. Iya, siap. Nah, skalanya dari 1 sampai 10 mana yang sekarang Pak Andre rasakan? Ya, skala kemampuan saya yang saya rasakan pada saat ini itu 5. Karena di pertengahan, karena saya
merasa saya belum maksimal untuk mengajarkan dia. Kemudian saya mempunyai basic hanya sedikit karena saya tidak basic pendidikan pun bukan pendidikan luar biasa atau pendidikan inklusi. Saya sehingga mengukur diri saya, oh ternyata saya ada di posisi 5. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Kemudian apa kekuatan Pak Andre dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, potensi dan kekuatan diri saya itu mudah untuk berkolaborasi, terus berkomunikasi dengan teman-teman sejawat. Itu kekuatan yang saya miliki agar saya ingin meningkatkan kemampuan saya berkaitan tentang kolaborasi itu, agar permasalahan saya itu bisa didiskusikan dengan yang lain, sehingga hal-hal yang dianggap saya awal itu sulit, tapi kalau dengan kolaborasi dengan orang tua, kemudian guru, wali kelasnya, kepala sekolah, kemudian teman-teman di kelas, agar bisa mengkondusif dalam pembelajaran yang saya lakukan dan bisa menyenangkan untuk si anak tersebut. Baik, jadi intinya kita harus berkolaborasi ya Pak. Betul, jadi Bu. kita nggak hanya kerja sendiri. Betul. Dengan berkolaborasi pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Siap, betul gitu, Bu. Selanjutnya apa strategi Pak Andre? Strategi yang saya ambil, pasti saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan orang tua. Pastikan orang tua mengetahui kemampuan anaknya, kemudian kelebihan anaknya seperti apa, kemudian yang menjadi problem anaknya seperti apa, sehingga saya bisa mengidentifikasi permasalahan itu dan bisa mencari solusi yang untuk yang anak tersebut hadapi. Yang kedua, saya berkoordinasi dengan wali kelasnya, karena saya tidak full setiap hari bertemu dengan dia. Saya hanya seminggu sekali, sehingga saya harus berkomunikasi dengan wali kelasnya, bagaimana kesehariannya di kelas, kemudian bagaimana perilakunya di kelas yang menunjang pembelajaran. Yang ketiga, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah sehingga sekolah itu akan mengambil tindakan yang cepat, seperti melakukan pembinaan terhadap guru-gurunya berkaitan dengan siswa inklusi, sehingga kita bisa mempunyai kemampuan dasar dalam pengajaran dan pendidikan bagi siswa inklusi. Yang selanjutnya itu berkomunikasi dengan teman-temannya, karena teman-temannya di kelas tuh pastikan berinteraksi langsung kepada anak tersebut, sehingga kita beri pemahaman kepada mereka bahwa anak tersebut itu anak yang istimewa, yang berbeda dengan anak-anak yang biasanya. Jadi kita harus perlakukan dengan sewajarnya, perlakukan dengan istimewa juga, karena dengan dukungan dari teman sekelasnya, motivasi tumbuh dari dirinya, kemudian pembelajaran pun bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti itu, Bu. Baik, jadi tadi strateginya yang saya tangkap di sini paling utama itu komunikasi ya Pak. Komunikasi, betul. Adanya komunikasi dengan berbagai pihak, betul, supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Siap, seperti itu, Bu. Kemudian pasti kan ada hambatan ya. Iya. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi? Ya, hambatan dan gangguan pasti ada setiap permasalahan. Yang saya hadapi yaitu tentu respon dari orang tuanya. Terkadang orang tuanya tidak terima terhadap kita berkonsultasi. Terkadang orang tuanya salah paham, salah menerima informasi, padahal kita hanya menggali informasi tentang anaknya, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian dari kolaborasi itu pasti ada hambatan, kekurangan dari teman sejawat, kadang-kadang acuh dan sebagainya, tidak memberikan informasi dengan secara full, dari wali kelasnya, sehingga kayak informasi awal, sehingga saya harus mencari lebih dalam dan lebih detail terhadap anak tersebut, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kadang-kadang sekolah ya berkaitan dengan anggaran ya, karena anggaran, berkaitan tentang anggaran, dia kesulitan untuk mengambil narasumber, kemudian pelaksanaan pelatihan tentang guru inklusi dan sebagainya. Itu yang menjadi hambatan dari diri saya, dan diri saya pun ada hambatan berkaitan tentang memahami, karena perlu adaptasi kembali, karena saya belum pernah mendapatkan pendidikan inklusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga saya harus belajar dengan giat terhadap
permasalahan itu. Baik, kemudian apa solusi yang Pak Andre harapkan? Solusi yang saya harapkan mudah-mudahan ya saya menerapkan prinsip-prinsip berkaitan tentang pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran berdiferensiasi agar apa? Anak yang tipenya apakah yang itu tipenya dia gambar atau visual atau auditori dan sebagainya, sehingga kita bisa mengakomodir kemampuan dan kelebihan dia, sehingga pembelajaran pun bisa ditangkap dengan baik walaupun secara sederhana, beda dengan murid-murid secara keseluruhan, sehingga dia merasa senang, nyaman, kemudian merespon apa yang kita lakukan dan juga melakukan apa yang menurut mereka sebagai keyakinan mereka dia yang benar, seperti itu, Bu. Baik, jadi solusinya itu tadi adanya keyakinan. Adanya penerapan kegiatan. Nah, gitu. Selanjutnya tanggung jawab dan komitmen ini seperti apa? Tanggung jawab dan komitmen itu harus kita lakukan bersama-sama. Wabil khusus untuk saya diri sendiri karena saya yang mengajarkan dia. Komitmennya saya bertekad untuk selalu belajar karena pembelajaran itu harus saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak inklusi yang saya hadapi. Kemudian tanggung jawabnya saya harus selalu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap anak-anak inklusi, karena kalau kita tidak menerapkan yang maksimal maka pembelajaran pun dinilai menghasilkan yang tidak sesuai dengan harapan dan sesuai dengan kompetensi yang kita lakukan. Seperti itu, Bu. Baik, dari yang tadi saya tangkap, jadi dari kalau ada anak kita yang inklusi itu yang penting itu ada komunikasi dari semua pihak. Siap. Kemudian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul, Bu. Pembelajaran yang menyenangkan dan pelayanan yang maksimal. Betul. Terima kasih banyak Pak Andre untuk sore hari ini. Saya yang terima kasih, saya sudah dibimbing, kemudian diarahkan berkaitan tentang permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya bisa dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan di kelas saya. Gitu, Bu. Baik, sebenarnya kita masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Siap. Karena keterbatasan waktu. Siap. Mungkin next time ya. Siap, Bu, kita nanti berbincang-bincang lagi. Siap. Nanti atas bimbingan Ibu, saya terima kasih luar biasa atas masukannya dan arahnya, dan saya sudah merasa lega terhadap apa yang saya hadapi selama ini dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan baik. Baik Pak Andre, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini kita bertemu kembali? Alhamdulillah, tentunya baik. Bu Ratu apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, terima kasih. Ibu Isti, kemarin Ibu sudah melakukan coaching ya? Betul. Dan sudah melakukan coaching, kemudian sudah melakukan semuanya termasuk dengan alur tirtanya ya. Pada saat melakukan coaching tersebut, kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tuh apa sih? Yang pertama itu kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya Ibu ya. Yang kedua jadi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif kita akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dari coaching. Dari coaching tersebut, benar sekali Ibu. Luar biasa pertanyaan Ibu dijawab dengan baik. Nah, Ibu, dari catatan saya, Ibu sudah melakukan coaching kemarin itu sudah sesuai, sudah mengikuti alur tirta. Saya catat di sini bahwa Ibu sudah mengikuti tujuan, arah tujuannya sudah ada, identifikasinya juga jelas, kemudian rencana apa yang akan dilakukan termasuk juga tanggung jawab komitmen yang akan dilakukan setelah itu. Nah, kompetensi coaching dan prinsip coaching juga Ibu sudah lakukan semua. Nah, pertanyaan saya adalah dari hasil semuanya itu kira-kira nih Bu, apalagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu kemarin? Baik, saya akan lebih mengembangkan lagi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot lagi Bu. Dengan memberikan pertanyaan berbobot,
akan bisa lebih menggali potensi-potensi yang ada di diri coach sendiri. Oh begitu ya. Iya, Dengan Bu. pertanyaan berbobot maka tanpa disadari coach sudah melakukan dan menjawab sendiri apa yang harus dia lakukan. Begitu kira-kira Ibu. betul. Wah luar biasa. Mudah-mudahan Bu Isti ya dengan coaching kali ini bisa dilaksanakan, diimplementasikan dan tetap semangat. Pastinya untuk pembelajaran kita di kelas gitu ya. Benar, Bu. Baik, alhamdulillah semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini berjalan dengan Amin. baik. Terima kasih kali ini kesempatannya Ibu sudah hadir di sini. Saya akhiri saja ya. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok kami sudah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik tentang praktik coaching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.